Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan dari kelas 11 TKJP SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang teknologi komunikasi data dengan mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Kita langsung ke materinya. Yang pertama ada konsep komunikasi data, yaitu pengertian OSI layer. OSI layer adalah singkatan dari Open System Interconnection, sedangkan layer merupakan lapisan-lapisan prosedur yang terjadi dalam proses pengiriman informasi atau data melalui koneksi jaringan antar komputer. Selanjutnya, OSI layer dibagi menjadi 7 tingkatan, yaitu application. Application ini yaitu tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Jadi application layer ini merupakan prosedur penyambung komunikasi dari perangkat. Artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim serial, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah application layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Selanjutnya yang kedua ada presentation. Yang pertama tadi ada application, yang kedua presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Dengan kata lain, presentation layer ini sangat berguna, yaitu untuk menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Selanjutnya ada session. Durasi session ini yaitu durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang selanjutnya ada network. Network berarti jaringan. Ya, semua sudah tahu bahwa network itu merupakan jaringan, tapi berbeda dengan halnya dalam pembagian OSI layer. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas sebagai proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Yang keenam ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Yang ketujuh, yang terakhir ini ada physical layer. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer atau lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Kita slide selanjutnya. Lalu penjelasan mengenai ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP, VoIP, dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. Ada 4, yaitu base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital. Channel cordless telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Yang kedua ada IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP, atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Yang ketiga ada IP interface. IP interface adalah perangkat lunak khusus jaringan yang berkomunikasi dengan driver, perangkat khusus jaringan, dan lapisan IP untuk menyediakan lapisan IP dengan antarmuka yang konsisten ke semua adaptor jaringan yang mungkin ada. Yang terakhir, radiator berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Jadi radiator ini yaitu
Jaringan yang memperpanjang rentang jaringan yaitu dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater ini pada setiapnya itu 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringan yang diperpanjang hingga 20 km. Slide. Keuntungan dari RIP yaitu ada 7. Yang pertama, ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Yang kedua, beberapa konsol PC, komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Untuk instalasi konsol tetap, hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak control remote base stations. Yang ketiga, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada dan mudah tersambung dengan RIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan NM, tone remotes atau metode lainnya. Base station controller dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Yang keenam, secara geografis sifatnya komunikasi independen. Yang ketujuh, media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat pada gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. 7. Ya, tadi itu adalah 7 keuntungan RIP. Ya, telah selesai presentasi kali ini. Kalau tentang kesimpulannya itu oscillator tadi dibagi jadi 7 lapisan. Yang pertama, tingkatan pertama ada application, kedua presentation, session, ketiga session, 4 transport, 5 network, ke-6 data link, ke-7 physical layer dengan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Selanjutnya pada RIP ini sendiri memiliki tingkatan atau terbagi sejenisnya mungkin menjadi 4 macam, yaitu base station, IP gateway, IP interface, repeater. Ya, keuntungannya pun juga mungkin banyak, tapi mungkin saya hanya mengambil 7. Karena saya juga mengcopy dari Google Wikipedia. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau kesalahan saya dalam presentasi ini. Saya mengakui bahwa presentasi saya ini sangat kurang sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.